Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Fania Saidina dari kelas Agribisnis B. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai acara 4, yaitu macam bahan pakan dan dasar pemberian pakan. Yang pertama ada klasifikasi bahan pakan yang terbagi menjadi 8 kelas. Yang pertama adalah hijauan kering, yaitu jerami, rumput, dan daun-daunan leguminosa yang sengaja dikeringkan agar dapat disimpan dalam waktu yang lama dan digunakan sebagai cadangan bahan pakan ternak pada musim kekurangan pakan. Yang kedua ada hijauan segar, yaitu bahan pakan dalam bentuk daun-daunan yang kadang masih bercampur dengan ranting dan bunganya. Kadar airnya berkisar antara 70-80%. Contohnya adalah rumput lapangan, daun jagung, pucuk tebu, dan lain-lain. Yang ketiga ada silase, yaitu hijauan segar yang disimpan dalam silo dengan tujuan diberikan kepada ternak pada waktu sulit didapatkan atau pada musim kemarau. Yang keempat ada sumber energi, yaitu bahan pakan yang memiliki kandungan protein kasar dan serat kasar yang kurang dari 18%. Contohnya adalah jagung, dedak, karak, dan lain-lain. Yang kelima ada sumber protein yang terdiri dari dua, yaitu protein hewani dan sumber protein nabati. Sumber protein nabati terutama dari jenis kacang-kacangan dan leguminosa, sedangkan sumber protein hewani diantaranya ada BR1, BR5, dan pelet. Yang keenam, ada sumber mineral, yaitu komponen dari persenyawaan organik, jaringan tubuh, dan persenyawaan kimiawi lainnya yang berperan dalam proses metabolisme. Contohnya adalah tepung tulang, kapur, garam dapur, dan lain-lain. Yang ketujuh ada sumber vitamin, yaitu jenis bahan makanan yang mengandung vitamin lebih dari satu, seperti vitamin A, D, dan E, yang terkandung dalam minyak ikan. Contoh lainnya adalah premix, campuran berbagai vitamin dan campuran berbagai mineral. Yang terakhir, yang kedelapan, adalah tambahan makanan atau feed additive, bahan yang ditambahkan dalam jumlah sedikit ke dalam pakan, yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan ternak, seperti hormon antibiotik dan obat-obatan lainnya. Selanjutnya ada fungsi nutrien terhadap unggas. Yang pertama ada energi. Unggas mengkonsumsi pakan untuk memenuhi kebutuhan energinya. Energi ini adalah sumber tenaga untuk aktivitas dan proses produksi dalam tubuh unggas. Energi yang dikonsumsi oleh unggas digunakan untuk pertumbuhan jaringan tubuh, produksi aktivitas fisik, dan mempertahankan temperatur tubuh normal. Yang kedua ada protein yang merupakan sumber berbagai asam amino yang penting bagi tubuh unggas. Protein ini merupakan zat makanan yang diperlukan sebagai bahan pembentukan jaringan dan telur. Kebutuhan protein terutama digunakan untuk pertumbuhan dan produksi. Selanjutnya ada cara pemberian pakan. Pemberian pakan pada ayam petelur harus disesuaikan dengan umurnya. Dibagi menjadi 3. Yang pertama ada starter atau anak ayam yang umurnya 0-4 minggu. Selanjutnya ada grower, yaitu ayam masa pertumbuhan, umurnya 4-16 minggu. Dan yang terakhir ada layer, yaitu ayam yang sudah memasuki masa produksi telur, yang umurnya 16 minggu ke atas. Pada periode starter, pakan harus selalu tersedia. Idealnya adalah 4-9 kali sehari, tetapi agar memudahkan, pakan disediakan sepanjang hari. Pada periode grower dan layer, pakan diberikan 2 atau 3 kali sehari. Pakan diberikan pagi dan sore, atau pagi, sore, dan malam. Memberikan pakan di pagi hari sebaiknya lebih sedikit, yaitu sebanyak 30% sampai 40%, sedangkan di sore hingga malam hari 60 sampai 70%. Selanjutnya ada organoleptik bahan pakan. Dan di sini saya sudah menyediakan beberapa contoh, yaitu beras merah, dedak, dan jagung. Beras merah sendiri berbentuk butiran panjang, tidak memiliki aroma yang kuat, dan warnanya yang merah tua. Dedak berbentuk bubuk menyerupai pasir, aromanya agak sedikit amis, dan warnanya itu kecoklatan muda. Yang terakhir ada jagung, yaitu berbentuk butiran yang hancur, tidak beraroma, dan warnanya kuning agak orange. Selanjutnya ada kebutuhan nutrisi unggas tiap fase fisiologis. Yang pertama ada fase starter. Ayam fase starter harus memperoleh perhatian khusus dalam pemberian pakan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan nutrisinya nanti. Kandungan nutrisi pakan pada periode starter harus lebih tinggi dibandingkan nutrisi pada fase finisher. Nutrisi yang terpenuhi pada fase starter adalah 21% protein, lemak kasar lebih dari 3%, serat kasar kurang dari 4%, kalsium 0,9 sampai 1,1%, fosfor 0,7 sampai 0,9%, dan energi metabolisme 3000 kcal per kg. Selanjutnya fase finisher,
Pada fase finisher, kandungan nutrisi yang dibutuhkan ayam tidak setinggi fase starter. Pada fase finisher membutuhkan protein kasar 19%, lemak kasar lebih dari 3%, serat kasar kurang dari 5%, 0,9 sampai 1,1% kalsium, 0,7 sampai 0,9% fosfor, dan energi metabolisme 3100 kcal per kg. Selanjutnya saya akan memberikan contoh beberapa pakan untuk unggas. Yang pertama ada pakan beras merah yang berbentuk butiran panjang dan tidak memiliki aroma yang kuat, serta berwarna merah tua. Selanjutnya ada pakan dedak yang berbentuk bubuk menyerupai pasir, berwarna kecoklatan muda, dan memiliki aroma yang agak amis. Selanjutnya ada pakan jagung yang berbentuk butiran tetapi bentuknya sudah hancur, berwarna kuning agak orange, dan tidak memiliki aroma. Sekian penjelasan mengenai acara 4, praktikum budidaya ternak unggas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.